Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngebahas dua hal besar yang bisa bikin dunia kita goyang. Yang satu soal duit, sistem keuangan kita. Satunya lagi soal politik dan kekuasaan antar negara. Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata keduanya ini nyambung banget. Jadi, pertanyaan besarnya sebetulnya ini. Jangan-jangan tatanan dunia yang kita kenal, yang kita pikir aman-aman aja, sekarang ini mulai retak. Ada beberapa argumen yang cukup kuat loh yang bilang kalau fondasi ekonomi dan politik kita ya mungkin nggak sekuat yang kita kira. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari akar masalah di sistem keuangan, terus kita loncat ke sebuah studi kasus geopolitik yang menegangkan, dan terakhir kita lihat gimana dua hal ini bisa berujung pada dunia yang terpecah. Oke, bagian pertama, sebuah sistem yang lagi di bawah tekanan. Di sini kita bakal lihat gimana sih stabilitas global yang kita nikmati sekarang ini lagi diuji dari kanan kiri. Lanjut, kita masuk ke kritik terhadap uang modern. Nah, ini bukan cuma soal kebijakan ekonomi biasa ya, ini lebih dalam. Ini soal tantangan ideologis terhadap cara sistem keuangan global kita bekerja dari akarnya. Nah, menurut sumber yang kita bahas, ini dia nih biang keroknya, rente atau bunga. Mereka bahkan sampai menyebut ini pemerasan yang legal. Coba deh pikirin, idenya kan gini, sistem yang maksa orang bayar lebih dari yang mereka pinjam, itu katanya secara otomatis akan menciptakan ketidakstabilan. Kenapa? Karena ini akan menciptakan lingkaran setan utang yang nggak ada habisnya. Nah, fondasi inilah yang dianggap rapuh banget. Dan argumennya nggak berhenti di situ. Menurut sumber ini, yang salah itu bukan cuma kapitalisme loh, sosialisme, komunisme, semua kena. Kenapa? Katanya sih karena alasan yang sama. Semuanya itu bergantung sama sistem perbankan yang pakai bunga. Ini klaim yang radikal banget ya. Seolah-olah semua ideologi ekonomi besar itu dimasukkan ke satu keranjang yang sama yang dilabeli bangkrut secara ideologis. Oke, biar nggak teori melulu, ini ada contoh nyatanya. Kita lihat Amerika Serikat. Kalau nilai dolarnya ketinggian, apa yang terjadi? Ya jelas, produk buatan Amerika jadi super mahal buat negara lain. Akibatnya, gampang ditebak. Impor, terutama dari Tiongkok, jadi membanjir. Pabrik-pabrik lokal tutup, ujung-ujungnya pengangguran naik. Nah, inilah contoh konkret dari ketidakstabilan moneter yang dimaksud tadi. Oke, jadi kalau sistem yang sekarang ini dianggap banyak masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, sumber ini nggak cuma mengkritik, tapi juga nawarin sebuah visi ekonomi yang beda banget. Pertanyaannya mungkin kedengaran simple, tapi ini fundamental banget. Emangnya bisa ya sebuah bank atau sistem keuangan jalan tanpa bunga? Menurut sumber ini, jawabannya bukan cuma bisa, tapi justru sistem kayak gitu bisa jauh lebih adil dan stabil. Menarik kan? Dan ini dia solusinya. Balik lagi ke standar emas. Idenya tuh gini, nilai semua mata uang di dunia diikat ke satu patokan yang nyata, yang fisik, yaitu emas. Jadi nilainya nggak lagi ngambang dan tergantung sama kebijakan bank sentral yang bisa gonta-ganti. Tujuannya apa? Ya, buat menciptakan stabilitas sejati dan menghentikan permainan nilai uang lewat suku bunga. Oke, cukup soal teori keuangan, sekarang kita pindah gigi. Kita beralih ke dunia geopolitik yang, jauh lebih konkret dan menegangkan. Kita akan lihat sebuah studi kasus, ini masih hipotesis ya, di Venezuela, yang berpotensi jadi pemicu kebakaran besar di tingkat global. Coba bayangin skenario ini. Settingnya awal tahun 2026. Situasi di Venezuela lagi panas-panasnya. Terus, dalam satu hari yang super kacau, tanggal 7 Januari, semuanya meledak. Ada serangan militer dari AS. Terus, Presiden Maduro ditangkap. Dan, ini yang paling bikin runyam, pasukan AS menyita 2 kapal tanker minyak, di mana salah satunya itu pakai bendera Rusia. Wah, ini sih resep komplit buat bencana internasional. Ya, tentu aja. Krisis sebesar ini nggak mungkin cuma berhenti di Venezuela, efeknya pasti kayak domino yang jatuh. Nah, sekarang kita lihat gimana efek domino ini menyebar ke seluruh dunia. Reaksi diplomatik nggak butuh waktu lama. Langsung, cepat dan keras. Kalau dari Rusia dan Tiongkok sih, ya udah bisa ditebak lah ya. Tapi yang bikin kaget, kecaman juga datang dari negara yang dianggap sekutu kayak Spanyol. Dan juga dari tetangga-tetangganya di Amerika Latin. Tiba-tiba aja Amerika Serikat jadi kelihatan sendirian di panggung dunia. Nah, ada analisis menarik nih dari seorang pakar, mantan duta besar Edmund Duckwitz. Dia memetakan efek dominonya satu persatu. Pertama, hubungan AS-Rusia yang udah dingin jadi makin beku.
Kedua, aliansi NATO bisa retak gara-gara isu Greenland. Dan yang paling penting, Eropa jadi mikir, wah kita harus punya militer sendiri nih, nggak bisa tergantung sama AS terus. Bahkan, saking kacaunya situasi, ini bisa jadi celah buat kartel narkoba Meksiko buat melebarkan sayapnya sampai ke Eropa. Semua potongan puzzle ini, kalau kita gabungin, membawa kita ke sebuah kesimpulan yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Dan juga ke pertanyaan besar, jangan-jangan kita ini sedang menyaksikan langsung proses terpecahnya tatanan dunia. Kutipan dari Duckwitz ini benar-benar merangkum ketakutan terbesarnya. Dia bilang, skenarionya berbahaya. Dunia yang terbagi jadi 3 wilayah kekuasaan. Amerika buat Amerika Serikat, Eropa Timur buat Rusia, dan Asia buat Tiongkok. Ini kan kebalikan total dari dunia global yang terhubung seperti yang kita kenal sekarang. Terus gimana nasib dunia selanjutnya? Menurut analisis ini, semuanya akan bergantung pada satu faktor kunci. Apa sebetulnya motivasi utama Amerika? Apakah ini murni soal kepentingan ekonomi, soal minyak, soal uang, atau apakah ada niat tulus untuk memperjuangkan demokrasi? Jawaban dari pertanyaan inilah yang katanya bakal menentukan kemana arah tatanan dunia kita akan bergerak. Dan kita tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Ketika dua pilar utama, yaitu uang dan kekuasaan, lagi sama-sama goyang, terus apa dong yang bakal jadi perekat masa depan kita bersama? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.